Ukraina sedang menuju kemenangan. Setidaknya itulah pendapat dari semakin banyak pejabat barat, analis dan media, serta tentu saja pejabat Ukraina. Saat perang di Ukraina memasuki musim panas kelima, banyak ahli semakin yakin bahwa Ukraina tidak hanya mengambil inisiatif, tetapi juga berada di ambang kemenangan. Seperti yang dikatakan Patrick Tucker, editor sains dan teknologi untuk media pertahanan IRSS Defense One, Ukraina tidak hanya bertahan dalam perang melelahkan melawan Rusia. Dalam beberapa hal, Ukraina bahkan berkembang dan mungkin sedang berada di jalur menuju kemenangan. Namun, apakah itu akurat? Dalam beberapa tahun terakhir, kita pernah melihat optimisme serupa tentang prospek Ukraina yang ternyata terlalu dini. Sebagai contoh, selama serangan balasan Ukraina di Oblast Kharkiv pada tahun 2022 dan pada awal serangan balasan tahun 2023 di Zaporizhia dan Oblast Kherson. Selama penyusupan ke wilayah Kursk, Rusia pada tahun 2024 dan selama krisis bahan bakar di dalam Rusia yang disebabkan oleh serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi pada musim panas tahun 2025. Dalam setiap kasus tersebut, keunggulan Ukraina ternyata hanya bersifat sementara dan dalam kasus serangan balasan tahun 2023 serta penyusupan ke Kursk akhirnya berubah menjadi kekalahan berat. Namun kali ini mungkin berbeda. Ukraina baru-baru ini meningkatkan taruhannya dengan meluncurkan teknologi canggih yang bisa memberi sinyal pada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa perang tak berpihak padanya. Kita membahas sesuatu yang mirip fiksi ilmiah, yakni robot tempur humanoid. Kini kita tahu drone telah memberi dampak besar di medan perang. Angkatan bersenjata Ukraina kini secara signifikan meningkatkan jumlah dan jangkauan serangan rudal dan drone mereka di wilayah Rusia. Serangkaian senjata canggih baru telah memasuki medan perang dan lebih banyak lagi terus diperkenalkan. Hasilnya tampaknya membenarkan kepercayaan pada prospek Ukraina. Ukraina kini setiap hari menyerang infrastruktur militer dan energi Rusia yang vital serta jalur logistik utama. Drone serang jarak menengah terbaru Ukraina seperti Hornet telah mengubah jalan raya penting Novorossiya menjadi jalan kematian. Jalan raya tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan Crimea yang diduduki dengan daratan utama Rusia melalui Oblast Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk yang diduduki. Serangan Ukraina meninggalkan puluhan kendaraan militer Rusia, truk tangki, dan kendaraan lain yang hangus di jalan beserta stasiun pengisian, infrastruktur kereta api, dan jembatan. Akibatnya, Crimea saat ini sedang mengalami krisis bahan bakar yang parah. Penduduk hanya bisa mendapat 20 liter bahan bakar per hari, sehingga antrean panjang terjadi saat warga Crimea berebut bahan bakar itu. Pihak berwenang juga memprediksi musim wisata musim panas akan runtuh total, padahal ini sumber pendapatan utama semenanjung tersebut. Namun, ini bisa jadi awal sesuatu yang lebih dramatis. Spekulasi dari pihak Rusia maupun Ukraina semakin berkembang bahwa peristiwa-peristiwa ini bukan hanya pukulan ekonomi dan reputasi bagi Rusia. Banyak analis kini percaya ini adalah persiapan Ukraina untuk berupaya mendaratkan pasukan di semenanjung dan merebut sebagian atau seluruh wilayahnya. Pada saat yang sama, drone dan rudal jarak jauh Ukraina secara tak terbantahkan semakin dalam menembus wilayah Rusia dan mengenai target-target penting dengan frekuensi yang semakin meningkat. Kilang minyak dan fasilitas penyimpanan, fasilitas produksi industri militer utama, serta pusat-pusat budaya yang penting semuanya sedang dihantam. Sifat serangan yang semakin berani ini baru-baru ini digambarkan dengan jelas di Sankt Petersburg, kota terpenting kedua di Rusia. Selama Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg, pertemuan ekonomi utama Rusia yang dianggap banyak orang sebagai Davosnya Rusia, Ukraina menyerang kota tersebut dengan puluhan drone. Korvet Rusia Boyki diserang di galangan kering Pulau Kronstadt, menyebabkan kebakaran dan kemungkinan kerusakan besar. Terminal minyak Sankt Petersburg, salah satu kompleks alih muat minyak terbesar di Rusia Barat Laut, juga terbakar hebat. Otoritas Rusia menyatakan puing drone musuh yang ditembak jatuh memicu kebakaran besar hingga menewaskan 2 petugas pemadam. Asap tebal terlihat dari lokasi konferensi, sehingga beberapa pengamat Ukraina dan Barat mengklaim bahwa serangan tersebut telah mengganggu jalannya konferensi. Namun tak ada bukti gangguan di acara itu. Tidak ada yang lari ke tempat perlindungan, tak ada kepanikan, penundaan sesi, atau apapun. Faktanya, acara tersebut menarik lebih dari 20.000 peserta dari 130 negara, menantang klaim di Barat bahwa perang di Ukraina telah mengisolasi Rusia. Perang tersebut memang telah mengisolasi Rusia dari Barat, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan profil tinggi Putin baru-baru ini ke Tiongkok dan daftar tamu di SPIF, isolasi itu pada prakteknya tidak berlaku bagi 7/8 bagian dunia lainnya.
Memang, selama sesi pleno yang menampilkan Putin, Menteri Energi Arab Saudi Abdul Aziz bin Salman Al Saud menggambarkan hubungan antara kedua negara sebagai hingga maut memisahkan kita. Namun seperti ditulis Tucker, infrastruktur minyak jauh di dalam Rusia kini tak lagi aman, memberi Kiev pengaruh atas pendapatan ekspor Moskow. Dan hingga pertengahan Mei 2026, militer Ukraina telah menyerang kilang minyak Rusia sebanyak 158 kali secara total, termasuk 24 dari 33 kilang Rusia yang mampu memproses 1 juta ton minyak per tahun. Setidaknya 35 dari serangan tersebut terjadi selama tahun 2026, yang menegaskan meningkatnya frekuensi dan kekuatan serangan tersebut. Menurut sumber Reuters, hampir semua kilang minyak utama di Rusia tengah terpaksa menghentikan atau mengurangi produksi bahan bakar sebagai akibatnya, yang mewakili sekitar seperempat dari total produksinya. Sayangnya bagi Ukraina, serangan itu belum menimbulkan kerusakan sebanyak yang mereka harapkan, setidaknya untuk saat ini. Meskipun kilang minyak di Tuapse, Perm, Kurischy, Ryazan, dan Saratov ditutup sementara atau mungkin permanen, pendapatan ekspor minyak Rusia justru meningkat. Pada Mei 2026, volume pengiriman minyak mentah melalui laut dari Rusia mencapai rata-rata 3,46 juta barrel per hari, meningkat 120.000 barrel dibandingkan tahun 2025. Ini terjadi saat harga minyak melonjak tinggi. Rusia menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran tanpa provokasi, yang dibalas Iran dengan menutup Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur energi negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat. Akibatnya, terjadi guncangan pasokan yang parah dalam pengiriman minyak dan gas alam, menyebabkan harga melonjak dan Amerika Serikat mengeluarkan pengecualian sementara terhadap sanksi minyak Rusia. Di SPIF, Putin juga menegaskan bahwa pendapatan minyak tidak lagi menjadi penggerak utama ekonomi Rusia seperti dulu. Sejak tahun 2022, porsi pendapatan minyak dan gas telah turun dari sekitar 40% menjadi 23%. Meskipun tentu saja itu signifikan, akan salah jika mengatakan bahwa hal ini sangat penting bagi kami, katanya. Fakta yang tidak nyaman adalah Ukraina masih perlu waktu lama sebelum bisa menyebabkan kerusakan besar pada kilang minyak Rusia seperti yang dilakukan Rusia pada Ukraina. Ukraina pernah punya industri penyulingan minyak maju yang memasok hingga setengah kebutuhan bensinnya, tapi kini tidak lagi. Ketua Komite Anti-Monopoli Ukraina, Pavel Kirilenko, mengatakan kepada parlemen pada bulan Maret bahwa kilang minyak Kremenchuk telah sepenuhnya menghentikan operasinya akibat serangan rudal dan drone Rusia. Menteri Energi Denis Shmyhal menambahkan bahwa kilang tersebut telah terkena 69 rudal dan sekitar 260 drone. Kilang tersebut merupakan yang terbesar yang tersisa di Ukraina. Kilang utama Ukraina lainnya di Lychev, Kherson, dan Drogobych sebelumnya telah dihancurkan atau diduduki. Akibatnya, Ukraina sekarang sepenuhnya bergantung pada impor untuk pasokan bahan bakarnya, terutama mendapatkan bensin dan solar dari Polandia, Lituania, Rumania, dan Yunani. Namun, kerusakan yang ditimbulkan Ukraina terhadap industri minyak dan pendapatan Rusia bukanlah satu-satunya cara analis seperti Tucker merasa perang telah bergeser secara tegas ke pihak Ukraina. Mereka juga mengklaim bahwa Ukraina telah mengambil inisiatif di medan perang, sebagian besar berkat apa yang disebut Tucker sebagai fokus kuat mereka pada AI dan robotika. Ukraina mengembangkan drone dan robot darat untuk mempertahankan dan merebut kembali wilayah. Robot darat Ukraina dilaporkan sekarang melakukan 80% tugas logistik di garis depan, seperti membawa bahan peledak ke posisi musuh dan mengevakuasi yang terluka, tetapi mereka semakin sering digunakan dalam pertempuran langsung. Pada musim panas tahun 2025, sebuah robot droid TW-12,7 yang dikendalikan dari jarak jauh dan dilengkapi dengan senapan mesin, dilaporkan mampu mempertahankan posisinya selama 45 hari. Menurut juru bicara Korps Angkatan Darat Ketiga, robot tersebut dan operatornya yang berada sekitar 10 km jauhnya berhasil menggagalkan setiap upaya penembusan dan mencegah infiltrasi musuh tanpa ada korban jiwa dari pihak Ukraina. Namun semua itu akan naik beberapa tingkat dengan hadirnya robot tempur humanoid. Dua robot humanoid Phantom MK1 dilaporkan telah dipindahkan ke Ukraina untuk diuji coba pada Februari 2026. Robot-robot tersebut diuji terutama untuk misi logistik dan suplai di area berbahaya. Dan menurut interestingengineering.com, pengujian itu menyoroti baik potensi maupun keterbatasan teknologi saat ini. Uji coba tersebut dilaporkan berhasil menunjukkan potensi platform ini untuk peran dukungan di garis depan.
Namun, Phantom Mk1 masih jauh dari sosok prajurit super di medan perang. Dengan kapasitas muatan terbatas sekitar 20 kg, tidak tahan air, dan daya tahan baterai yang belum cukup untuk penggunaan operasional skala besar. Produsen Phantom asal Amerika Serikat, Foundation, berencana untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini dengan Phantom 2 yang diperkirakan akan dikirim ke Ukraina pada akhir tahun 2026. Model yang telah ditingkatkan ini kabarnya akan memiliki kemampuan superhuman dan kapasitas muatan 2 kali lipat dari Phantom Mk1. Para pengembang menghadapi tantangan serupa dengan semua sistem robotik yang sedang diperkenalkan. Namun, tantangan-tantangan ini secara bertahap sedang diatasi. Namun selain robot, ada teknologi kunci lain yang memberikan keunggulan bagi Ukraina di medan perang dan di udara, yaitu AI. Penggunaan AI oleh militer Ukraina telah berkembang dari uji coba eksperimental menjadi kemampuan operasional inti pada tahun 2026, khususnya dalam komando dan kontrol, penargetan otonom, dan koordinasi kawanan. Semakin banyak sistem tak berawak yang dikendalikan, setidaknya dalam beberapa aspek, oleh puluhan produk AI, mulai dari paket panduan pada drone udara hingga alat bantu pengambilan keputusan di tingkat tertinggi. Contoh paling menonjol adalah rangkaian perangkat lunak Palantir, khususnya platform Prisma yang telah diterapkan di dalam Direktorat Intelijen Utama Ukraina atau HUR dan unit serang lainnya. Prisma mengumpulkan data waktu nyata dari ribuan drone, intersepsi radar dan citra satelit ke dalam satu gambaran operasional, memungkinkan operator dan bunker yang tersebar untuk mengkoordinasikan serangan drone massal secara bersamaan. Algoritma sistem ini menganalisis titik intersepsi dari gelombang sebelumnya, zona cakupan radar, dan kepadatan pertahanan udara untuk menghitung jalur penerbangan optimal secara waktu nyata. Sistem ini belajar dari setiap misi dan secara dinamis mengarahkan drone baru lewat celah pertahanan Rusia yang mungkin terlewatkan perencana manusia. Hal ini telah menjadi faktor utama dalam meningkatnya efektivitas serangan jarak jauh Ukraina. Contoh utama lainnya adalah modul TFL-1, yang dapat memungkinkan drone satu arah beroperasi secara otonom setelah manusia memilih targetnya, sehingga mengurangi kerentanannya terhadap gangguan sinyal dan pertahanan lainnya. Pabrikannya, perusahaan Ukraina The Fourth Law, mengatakan bahwa TFL-1 membuat drone 4 kali lebih mungkin mengenai targetnya. Ukraina dan mitranya terus mengembangkan pertahanan otonom tingkat tinggi terhadap drone Rusia, memadukan sensor ISR dan AI untuk mendeteksi serta mengidentifikasi drone musuh lebih cepat dan akurat. Menurut David Aloyan, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, semua sistem tersebut sedang dihubungkan satu sama lain, melibatkan orang untuk membangun jaringan terdistribusi dengan drone pencegat di berbagai lokasi yang diaktifkan sesuai kebutuhan. Suatu hari, hanya sekitar 10 orang yang bertanggung jawab menyetujui intersepsi, dan semuanya otomatis langsung ke target. Operator manusianya juga akan tersebar. Semuanya bisa dikendalikan dari Kiev, Lviv, dari kota-kota di negara lain, katanya. Di The Military Show, kami tidak sekadar mengulang berita dan cerita lama yang membosankan. Kami lengkapi detailnya. Anda perlu paham apa yang terjadi dan mengapa penting. Jadi berlanggananlah agar tidak ketinggalan. Sekarang kesiapan dan kemampuan Ukraina untuk membangun kembali doktrin, akuisisi, dan sistem pasokan ulangnya di sekitar peperangan otonom tidak hanya memberinya keunggulan atas mesin militer Rusia yang bergerak lebih lambat. Ini juga mengatasi salah satu dari dua masalah paling krusial yang dihadapi Ukraina, yaitu kekurangan tenaga manusia yang semakin kritis di garis depan. Rusia diperkirakan memiliki keunggulan antara 1,5 hingga 5:1, tergantung pada sektor garis depan. Selain itu, Rusia masih mampu menarik ratusan ribu perekrutan berdasarkan gaji tinggi dan manfaat lainnya. Sebaliknya, Ukraina terpaksa melakukan program wajib militer paksa yang brutal yang dijuluki busifikasi untuk mencoba menggantikan kerugiannya. Ratusan video pria yang secara kasar dipaksa masuk ke dalam bus oleh TCC, yaitu petugas wajib militer Ukraina, untuk kemudian dikirim ke garis depan, terus bermunculan. Rekaman mengerikan yang dirilis oleh Ombudsman Ukraina Dmytro Lubinets menunjukkan para pria ini diborgol keranjang di tangga pusat perekrutan untuk mencegah upaya melarikan diri. Menurut Lubinets, jumlah pengaduan ke Ombudsman terkait pelanggaran hak warga selama mobilisasi meningkat 333 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Ini menjadi masalah yang semakin serius antara pemerintah dan masyarakat. Lubinets mengatakan mereka yang bisa membayar akan dibebaskan, sementara yang lain dimobilisasi tanpa pandang bulu.
Semakin banyak video yang menunjukkan masyarakat melawan, menyerang, dan mengusir petugas TCC serta polisi saat upaya busifikasi. Pada saat yang sama, sekitar 95.000 warga Ukraina usia militer telah memasuki Jerman sejak awal tahun 2025, yaitu 60% dari total warga Ukraina yang mencari perlindungan di tanah Jerman. Untuk memperburuk keadaan, pada bulan Januari, Menteri Pertahanan Ukraina yang baru diangkat, Mikhailo Fedorov, mengungkapkan bahwa sekitar 2 juta warga Ukraina menghindari wajib militer, sementara sekitar 200.000 tentara Ukraina telah membelot dari posisinya tanpa izin. Ukraina semakin didesak pendukungnya untuk menurunkan usia wajib militer dari 25 ke 18 tahun. Ukraina menolak dengan alasan bahwa hal ini bisa mengubah apa yang digambarkan Profesor Hubungan Internasional AS John Mearsheimer sebagai spiral kematian demografis menjadi kematian demografis. Ukraina justru menekan negara seperti Polandia dan Jerman agar mulai memulangkan pengungsi usia militer ke Ukraina untuk wajib militer. Institut Studi Perang atau ISW menulis bahwa sebagai hasil dari kampanye serangan drone jarak menengah dan garis depan Ukraina yang sukses, Putin sekarang harus meyakinkan rakyat Rusia yang semakin lelah tidak hanya untuk mendukung tahun kelima perang, tetapi juga menerima mobilisasi wajib untuk perang yang sudah menyebabkan Rusia kehilangan lebih dari 1 juta korban jiwa. Itu mungkin benar, tetapi tampaknya kesempatan itu sudah lama berlalu bagi Ukraina. Pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pendukung Barat rela perang hingga warga Ukraina habis, asalkan Rusia bisa dilemahkan. Namun bukti menunjukkan sebagian besar rakyat Ukraina, kalau boleh dibilang, kurang antusias. Sekarang, meskipun ada kemajuan dalam teknologi robotik dan tanpa awak, serta banyak keberhasilan dalam menyebabkan kerusakan parah pada logistik dan ekonomi Rusia, kekurangan tenaga manusia ini mulai terlihat di garis depan. Sumber-sumber Barat seperti ISW telah mengklaim selama berbulan-bulan bahwa meskipun ada kekurangan ini, Ukraina telah mengambil inisiatif di medan perang dan merebut lebih banyak wilayah daripada Rusia, atau setidaknya membatasi kemajuan Rusia hanya beberapa mil saja. Mereka mengklaim bahwa rata-rata pencapaian wilayah Rusia per bulan selama 12 bulan terakhir hanya 108 mil persegi. Namun, pemeriksaan lebih dekat di medan pertempuran utama menunjukkan cerita berbeda, terutama di lokasi penting. Di Donbas, pertempuran di sekitar Liman kembali memanas dengan kedua belah pihak bertempur untuk mendapatkan keunggulan di sepanjang bagian penting garis depan. Namun yang lebih penting, menurut semakin banyak sumber militer Ukraina, bagian-bagian dari sabuk pertahanan yang sangat diperkuat di Oblast Donetsk mulai mendapat tekanan yang semakin besar. Dan belum jelas bagaimana tepatnya Ukraina akan mampu membendung gelombang serangan ini. Kota penting Konstantinivka telah dikepung dari samping, dengan pasukan Rusia kini menguasai hampir seluruh bagian kota kecuali bagian utara. Sekitar 12.000 pasukan Ukraina diperkirakan telah dikepung, sementara banyak lainnya mundur ke kota berikutnya di jalur tersebut, yaitu Rushkovka. Seperti yang dikatakan oleh pakar militer Ukraina, Konstantin Masyovets, adapun prospek taktis lebih lanjut bagi pasukan yang mempertahankan Konstantinivka, tampaknya untuk dikatakan secara halus sangat tidak menguntungkan bagi angkatan bersenjata Ukraina. Baik Kramatorsk maupun Sloviansk, dua kota lain di jalur ini, kini berada dalam jangkauan drone FPV Rusia dan artileri jarak menengah, dengan logistik masuk dan keluar kota terus-menerus berada di bawah tekanan. Pihak berwenang Ukraina baru-baru ini memerintahkan evakuasi sebagian besar wilayah di kedua kota tersebut, bersama dengan permukiman terdekat seperti Belenkier, Malotaranovka, dan Privolgie, yang menegaskan betapa situasinya semakin memburuk. Jika sabuk benteng ini jatuh, hanya sedikit benteng berat yang tersisa untuk mencegah Rusia merebut sisa wilayah Oblast Donetsk dan maju lebih jauh. Itulah sebabnya Zelensky sangat bersikeras bahwa dia tidak akan mengalah pada tuntutan Rusia yang menyatakan perdamaian hanya mungkin terjadi jika pasukan Ukraina meninggalkan Donbas. Namun kecuali ada perubahan drastis dalam beberapa minggu ke depan, dia mungkin tidak punya pilihan. Lebih ke utara, para ahli Ukraina membunyikan alarm tentang situasi di pusat logistik utama Oblast Kharkiv, Kazuchia Lopen. Para ahli memperingatkan penaklukan kota itu akan membuka jalan bagi pasukan Rusia ke pinggiran Kharkiv. Sekarang, jika Anda mendengarkan para ahli militer Ukraina dan bukan hanya propaganda pemerintah atau Barat, situasinya menjadi sama sulitnya di sekitar kota kunci Orikhiv di Zaporizhia, di jalur utara menuju kota Sumy, dan di arah-arah lainnya. Namun mungkin tanda yang paling jelas bahwa keberhasilan Ukraina di garis depan tidak seperti yang digembar-gemborkan adalah desakan Zelensky dan sekutu utamanya di Eropa bahwa gencatan senjata sepihak di sepanjang garis depan saat ini merupakan prasyarat untuk perdamaian yang adil dan abadi.
Anda harus benar-benar mencari dalam catatan sejarah militer untuk menemukan contoh di mana pihak yang sedang menang secara sepihak memutuskan untuk menghentikan serangannya demi pihak yang kalah. Rusia menolak gencatan senjata di garis depan, sedangkan Ukraina tetap menginginkannya. Silakan simpulkan sendiri. Sementara itu, para ahli seperti Tucker dan ISW terus meremehkan sumber-sumber seperti laporan Direktur Jenderal Pentagon pada Mei 2026 yang meredam narasi kemenangan Ukraina yang akan segera terjadi. Laporan menyebut Rusia hampir pasti masih unggul signifikan atas Ukraina di sebagian besar bidang utama. Tucker mengabaikan Switzer dan menulis, agar lebih memahami perubahan prospek Ukraina, pertimbangkan hal berikut. Pada bulan Maret, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard bersaksi bahwa komunitas intelijen Amerika Serikat meyakini bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik tersebut. Tucker juga tampak benar-benar tidak menyadari, baik secara sadar maupun tidak, situasi mustahil yang dihadapi Ukraina di bidang penting lainnya. Pertahanan udara terhadap rentetan rudal balistik Rusia yang terus berkembang dan semakin canggih. Masalah tetap belum teratasi terkait sistem pertahanan udara yang paling dibutuhkan Ukraina, yaitu rudal PAC-3 atau PAC-2 untuk Patriot, yang sejauh ini paling efektif melawan rudal balistik. Pada bulan Mei, Zelensky menulis surat terbuka panjang kepada Presiden Donald Trump dengan mendesak agar pengiriman rudal-rudal ini dipercepat. Permintaan itu tampaknya diabaikan secara publik. Dia juga meminta izin memproduksi rudal di Ukraina, namun permintaan itu juga diabaikan atau ditolak secara publik. Dia meminta Jerman menyediakan puluhan rudal pencegat Patriot tambahan dari cadangannya sebelum akhir tahun. Sebagai imbalannya, dia berjanji akan mengirimkan drone pencegat yang diperkirakan diproduksi di masa depan, dengan jawaban diharapkan keluar Juli. Masalah bagi Zelensky adalah, berkat perang di Ukraina dan yang lebih penting lagi pertempuran Amerika Serikat melawan Iran, terjadi kekurangan kronis rudal-rudal ini, dan kapasitas produksi yang ada saat ini memang tidak cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. Rusia diperkirakan memproduksi hingga 113 rudal balistik, aerobalistik, dan hipersonik per bulan. Meski telah mengumumkan rencana untuk secara drastis meningkatkan produksi dalam beberapa tahun mendatang, Lockheed Martin hanya memproduksi sekitar 52 rudal pencegat PAC-3 MSC per bulan. Jadi, bahkan jika semuanya dikirimkan ke Ukraina, itu tetap tidak akan cukup, dan Ukraina jelas sangat membutuhkannya. Setelah serangan keji Ukraina terhadap sekolah pelatihan guru yang menewaskan 21 gadis remaja dan melukai puluhan lainnya, Rusia terus meningkatkan serangan drone dan rudalnya di seluruh Ukraina. Targetnya kini meluas, mencakup pusat logistik, SPBU, truk, dan gudang, termasuk yang menyimpan makanan dan persediaan medis. Pada 10 Juni misalnya, Wali Kota Kharkiv Igor Terikov melaporkan lebih dari 20 serangan dengan drone tipe Gerunt di dalam batas kota yang menyebabkan beberapa kebakaran besar. Vladimir Putin telah bersumpah akan melakukan serangan sistematis terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan. Namun jelas bahwa serangan-serangan ini dimaksudkan untuk menimbulkan gangguan sebesar mungkin di dalam pemerintahan Ukraina sendiri dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Ukraina. Dan itulah yang sebenarnya ingin dicapai oleh serangan-serangan Ukraina yang semakin meningkat ke Rusia, memaksa Vladimir Putin menerima kekalahan yang memalukan. Namun sangat sedikit bukti bahwa hal itu berhasil. Vladimir Putin memang mendapat tekanan besar di Rusia, tapi bukan untuk menerima perdamaian yang merugikan. Sebagian besar rakyat Rusia kini makin keras menuntut Vladimir Putin agar tidak lunak dan menyerang Ukraina jauh lebih keras. Saat Vladimir Putin mulai memenuhi tuntutan, Volodymyr Zelensky membalas dengan meningkatkan serangan jarak jauh Ukraina di dalam wilayah Rusia. Sebaliknya, Rusia tampaknya semakin tidak peduli terhadap korban sipil Ukraina yang jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Sementara itu, Volodymyr Zelensky dan Ukraina tidak melakukan hal yang sama. Yulia Mendel, mantan sekretaris pers Volodymyr Zelensky yang kontroversial dan kini tinggal di Amerika Serikat serta berbalik melawan mantan bosnya, baru-baru ini merangkum risikonya. Jika kelompok Volodymyr Zelensky menolak menghentikan perang musim panas ini, Ukraina akan menghadapi banyak korban dan musim dingin yang berat. Kita harus bertahan beberapa bulan lagi. Dan sekali lagi, mereka akan memberitahu kita bahwa Rusia akan segera runtuh. Orang-orang yang menyebarkan pesan-pesan ini bukanlah orang bodoh. Mereka hanya yakin bahwa kita semua yang bodoh, katanya. Namun demikian, Volodymyr Zelensky, para pendukungnya di Eropa, dan pers pro-rezim terus percaya bahwa kekalahan telak bagi Rusia sudah di depan mata. Tapi seperti apa sebenarnya kemenangan Ukraina itu? David Elroyan menyatakan bahwa mendeklarasikan kemenangan butuh lebih dari sekedar menghentikan permusuhan.
Negara penyerbu harus dibuat jauh lebih lemah agar tak bisa mempersenjatai diri lagi seperti setelah invasi Crimea 2014, katanya. Saat ini, mereka mengalokasikan sekitar 30% dari ekonomi mereka untuk industri pertahanan yang menurutnya terlalu banyak. Fakta bahwa Ukraina menghabiskan seluruh pendapatannya untuk perang dan sepenuhnya bergantung pada bantuan serta pinjaman luar negeri untuk membayar gaji, pensiun, dan pengeluaran pemerintah tampaknya luput dari perhatiannya. Belum lagi, selain mengalokasikan seluruh pendapatan pemerintah untuk upaya perang, tambahan 90 miliar euro, sekitar 140 miliar dolar dalam dukungan Uni Eropa sudah dianggap tidak cukup. Dan Uni Eropa sebenarnya tidak punya uang untuk dipinjamkan ke Ukraina. Mereka menggunakan aset Rusia yang disita. Akibatnya, bantuan kemanusiaan ke Ukraina menurun drastis saat rakyat yang telah lama menderita justru sangat membutuhkannya. Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, alokasi bantuan keuangan dan kemanusiaan Eropa turun menjadi kurang dari 1/5 dari rata-rata bulanan yang terlihat pada tahun 2025 antara Januari dan April 2026. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakamanan pangan semakin meningkat, bahkan ketika jumlah penduduk terus menurun dan inflasi terus naik. Seiring semakin banyak suara yang tak Anda lihat di media arus utama, mantan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga meragukan narasi bahwa Ukraina telah membalikan keadaan. Saya sebenarnya tidak ingin menjadi perusak suasana yang duduk dan mencegah orang-orang untuk bersuka cita. Tapi nanti di bulan November, Anda dan saya akan kembali ke narasi tentang bagaimana kita semua berhasil melewati musim dingin. Atau ungkapan-ungkapan bahwa ada titik balik dalam perang. Ukraina telah membalikan segalanya ke arah yang berlawanan, dan sekarang kita akan berbaris menuju Kremlin. Itu semua omong kosong. Saya paham, bagi sebagian pendengar ini penting untuk kondisi mental mereka. Ceritanya sangat bermanfaat. Jadi, siapa yang sedang menipu diri sendiri atau benar-benar berbohong? Apakah orang-orang seperti Tucker, ISW, dan Zelensky benar? Apakah Ukraina bergerak cepat menuju kemenangan besar yang memaksa Rusia menerima syarat damai memalukan hingga menyebabkan keruntuhan internal di Rusia? Atau apakah Zelensky dan para mitranya di Uni Eropa dan Inggris secara sinis menghancurkan rakyat dan ekonomi Ukraina mengejar mimpi kosong tentang semacam kemenangan Ukraina? Yang lebih penting, kemana eskalasi yang dilakukan Zelensky akan berakhir? Banyak orang lupa Rusia adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia. Kekuatan itu bertujuan mencegah kekalahan serupa. Jadi, apakah orang-orang Eropa benar-benar bersedia mengambil risiko serangan nuklir dan atau deklarasi perang penuh oleh Rusia yang melibatkan mobilisasi ratusan ribu tentara lagi? Apakah Prancis atau Inggris akan berani mempertaruhkan London atau Paris demi Dnipro dengan meluncurkan serangan nuklir balasan jika Rusia melakukan serangan nuklir? Apakah rakyat mereka akan mengizinkannya sejak awal? Roman Kostenko, Sekretaris Komite Pertahanan Rada, baru-baru ini memperingatkan tentang risiko penggunaan nuklir taktis oleh Rusia untuk mendapatkan terobosan di garis depan dan atau mobilisasi massal, serta betapa sulitnya bagi Ukraina untuk menghadapinya. Waktu yang akan menjawab. Sementara itu, mari kita lihat video ini tentang bagaimana Rusia tidak akan pulih dari perang selama 100 tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton.